Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiasti Ningtyas, mahasiswi Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika dari Universitas Indraprasta Pegri. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan simulasi penggunaan aplikasi yang saya buat dengan judul Sistem Pendukung Keputusan untuk Penentuan Siswa Berprestasi di SMK Al-Basyariah menggunakan metode Simple Additive Weighting atau SAW. Video ini dibuat untuk memperlihatkan cara kerja dan tampilan aplikasi yang telah saya kembangkan. Baiklah, mari kita mulai simulasinya. Yang pertama, kita buka SAMPP-nya. Lalu, aktifkan Apache dan MySQL-nya. Baik, kita keluar dulu. Lalu, yang kedua, kita buka Google Chrome. Setelah terbuka Google Chrome-nya, kita masuk ke localhost, phpMyAdmin. Di sini terlihat ada banyak database di sini, tapi untuk pembuatan aplikasi saya membuat ini, database skripsi. Saya menggunakan beberapa tampil yang ada di sini untuk koneksi pembuatan aplikasi saya. Ya, oke, sudah terlihat di sini. Lalu kita keluar, kita masuk ke NetBeans-nya. Setelah masuk ke NetBeans, kita masuk Oke. Kita tunggu. Ya. Oke, di sini terlihat tampilan halaman masuknya ya. Di sini ada dua tampilan. Untuk yang di sebelah kiri, ini adalah judul skripsi saya, yaitu Sistem Pendukung Keputusan untuk Penentuan Siswa Berprestasi menggunakan metode Simple Additive Weighting atau SAW. Lalu di bawahnya ini adalah logo SMK Al-Basyariah, yang dimana merupakan tempat penelitian saya. Dan di tampilan sebelah kanan ada tulisan Selamat Datang. Yang di bawahnya ini adalah tampilan dari menu pengguna ya, sama kata sandi. Dan ini button masuknya. Jika sudah memasukkan kedua ini, baru nanti kita masuk. Dan di sini tersedia tombol close juga ya untuk keluar. Lalu langsung saja kita masukkan ke nama penggunanya, kata sandinya, lalu masuk. Oke, jika di sini berhasil masuk, berarti login yang tadi itu benar ya, nama pengguna dan kata sandinya. Jadi langsung muncul di sini notif berhasil masuk. Oke, lalu kita okekan. Nah, langsung menuju ke halaman utama. Nah, di halaman utama ini terdapat header ya, yang nanti juga akan ada di data siswa bobot nilai, penilaian siswa, hasil SAW, admin, cetak laporan. Ini nanti ketika sidebar ini button-buttonnya diklik, nanti akan muncul header ini juga. Lalu di bagian halaman utama terdapat pengguna. Penggunanya ini adalah admin. Statusnya aktif karena telah login tadi, telah masuk. Terus total siswanya ada 5 dari 5 kelas jurusan MPLB. Dan rata-rata nilai kelasnya ada 84,01 dari 6 bulan lalu. Siswa terbaiknya adalah Fani Indrianti. Nilai rata-ratanya adalah 84,95. Lalu selanjutnya di sini terdapat nama siswanya. Nomor 1 ada Fani Indrianti dari kelas 10 MPLB 1. Yang kedua ada Eri Ferdiansyah Putra dari kelas 10 MPLB 2. Yang ketiga ada Kesya Aulia dari kelas 10 MPLB 3.
Dan nomor 4, ada Felisa Febrianti dari kelas 10 MPLB 4. Ada nomor 5, ada Nurhaliza Mewani Daulay, ada dari kelas 10 MPLB 5. Oke, selanjutnya kita masuk ke data siswa. Baiklah, di data siswa ini berisi tentang NISN, nama jenis kelamin, serta kelasnya sebagai data-data dari siswa yang akan kita ambil nilainya. Dan di sini sudah terdapat ya, ini NISN-nya otomatis. Jadi nanti ketika sudah masuk ke dalam sini, nanti dia akan otomatis nilainya berubah angkanya. Oke, yang pertama ada Fani. Ada Fani Indrianti. Kita akan input datanya, akan memasukkan datanya. Indrianti, jenis kelaminnya perempuan, dari kelas 10 MPLB 1. Dan kita simpan. Oke, data berhasil ditambahkan. Lalu yang kedua ada Eri Ferdiansyah Putra. Eri Ferdiansyah Putra. Jenis kelaminnya adalah laki-laki, dari 10 MPLB 2. Lalu kita simpan. Data berhasil ditambahkan. Yang ketiga ada Kesha Aulia. Jenis kelaminnya perempuan, dari kelas 10 MPLB 3. Lalu kita simpan juga, berhasil ditambahkan. Yang keempat ada Felisa Febrianti. Jenis kelaminnya perempuan, dari kelas 10 MPLB 4. Kita simpan dan berhasil ditambahkan. Yang terakhir ada Nurhaliza Mewani Daulay. Jenis kelamin perempuan, dari kelas 10 MPLB 5. Oke, mari kita simpan. Oke, kita akan coba mengubah datanya ya. Misalkan ini, kita ubah. Data berhasil diubah. Nah, dan kita coba hapus lagi. Kembali seperti semula, kita ubah lagi. Data berhasil diubah. Nah, dan P-nya hilang. Dan kita coba akan menghapus data ini. Ini aja. Kita coba menghapus. Yes. Baiklah, data berhasil dihapus ya, sisa 4 yang tadinya ada 5. Kita coba simpan lagi, tambahkan. Oke, berhasil ditambahkan. Data siswanya, ada 5 siswa, Fani Indrianti, Eri Ferdiansyah Putra, Kesha Aulia, Felisa Febrianti, Nurhaliza Mewani Daulay. Lalu kita lanjut ke bobot nilai. Ya, di sini terdapat tampilan dari menu bobot nilai. Jadi di sini adalah kita dapat menentukan nilai bobot dari masing-masing kriteria penilaian, yang dimana di sini ada tabel dari kode, nama kriteria, serta bobotnya. Dan di sini ada kodenya itu yang berlambangkan C, serta nama kriteria dari yang kita ambil untuk penilaian itu apa saja, serta bobotnya kita pakai berapa. Nah, di sini sudah tersedia ya, C1, C2, C3, dan C4. Dari kode C1 ini, nama kriterianya yang digunakan adalah nilai rapor. Bobot yang digunakan adalah 0,35. Untuk C2, nama kriterianya adalah nilai kedisiplinan. Bobotnya 0,30. Untuk C3, nama kriterianya adalah nilai sikap. Bobotnya 0,20. Dan di C4,
itu ada nilai etika serta nilai bobotnya 0,5. Dan ini merupakan bobot-bobot nilainya yang akan digunakan untuk penilaian selanjutnya. Oke. Mari kita ke penilaian siswa. Nah, di penilaian siswa ini kita mulai menginput nilai-nilai siswanya, tapi berdasarkan bobot yang sudah dihitung, berdasarkan nilainya. Oke, yang pertama berurutan dari Fani ya, Fani Indrianti. Fani Indrianti, nilai rapotnya itu bobotnya ada 5 untuk di rapot. Terus nilai kedisiplinannya 3, sikapnya nilainya 5, etika nilainya 5. Kita simpan. Data berhasil ditambahkan. Oke. Dan yang kedua, ada Eri Ferdiansyah Putra. Nilai rapotnya, bobotnya itu rapotnya 4, kedisiplinannya 2, nilai sikapnya 4, etikanya 4. Kita simpan. Data berhasil ditambahkan. Oke. Sekarang yang ketiga, ada Kesha Aulia. Kesha Aulia, nilai rapotnya bobotnya 3, kedisiplinannya 3 juga, sikapnya 4, etikanya juga 4. Lalu kita tambahkan saja. Data berhasil ditambahkan. Lalu siswa yang keempat, ada Felisa Febrianti. Nilai rapotnya bobotnya 3, kedisiplinannya 2, sikapnya 4, dan etikanya juga 4. Lalu kita simpan, data berhasil ditambahkan. Nah, oke, yang terakhir, Nurhaliza Mawani Daulay. Nilai rapotnya bobotnya 4, kedisiplinannya bobotnya 3, nilai sikapnya 4, dan etikanya 4 juga. Oke, mari kita simpan. Data berhasil ditambahkan. Kita akan mencoba ini ya, ubah ini. Misalkan jadi 6. Ini jadi 8. Oke, kita ubah. Data berhasil diedit. Ini. Oke, kita rubah lagi ya seperti semula. 4 dan 2. Ubah, berhasil diubah. Dan kembali seperti semula. Lalu kita coba hapus datanya. Data berhasil dihapus. Kita simpan kembali. Berhasil ditambahkan. Ini merupakan penilaian dari masing-masing siswa yang akan kita gunakan untuk perhitungan hasil normalisasi dan hasil ranking. Oke, di sini sudah terdapat nilai-nilainya masing-masing dari 4 kriteria. Selanjutnya kita akan ke hasil SAW-nya. Nah, di halaman hasil SAW ini terdapat hasil normalisasi dan hasil dari peringkat ini. Setelah data siswa dimasukkan, bobot nilai juga sudah ditentukan, dan penilaian siswa masing-masing dari bobot siswa juga sudah dimasukkan, mulailah masuk ke form hasil normalisasi ini dan hasil peringkat, yaitu ada di halaman hasil SAW. Lalu kita coba normalisasi. Data normalisasi berhasil disimpan. Oke ya.
Oke, masih ada sedikit pembenaran di sini. Oke. Maaf sebelumnya saya ada sedikit salah input ya di sini. Ini 5 ya. Ini 5. Jadi 4255. Kita ubah. Oke. 4255. Kembali lagi ke hasil SAW. Kita normalisasikan. Data normalisasi berhasil disimpan. Oke. Ini adalah nilai hasil normalisasinya. Segini. Fani Indrianti, Erli Ferdiansyah, Kesya Aulia, Felisa Febrianti, Nurhaliza, Mewani Daulay. Ini berurutan dari kelas 10 MPLB 1 sampai dengan MPLB 5 ya. Nama-namanya masih berurutan sesuai dengan kelas. Nah, dan yang terakhir ini ada hasil peringkat. Ini masih ngacak di sini ya, karena masih sesuai dengan urutan kelas yang ada di sini dan data-data sebelumnya. Kita klik peringkat. Nah, di sini bisa terlihat bahwa yang tadinya peringkatnya masih acak sudah berurutan karena menyesuaikan dengan nilai yang tadi sesuai sudah dinormalisasi ini. Jadi sudah sesuai dan sudah sama berurutan. Jadi 1, 2, 3, 4, dan 5. Yaitu Fani Indrianti dengan nilai preferensi 1,00 dengan peringkat 1, Nurhaliza Mewani Daulay dengan nilai preferensi 0,86, peringkat 2, Eri Ferdiansyah Putra nilai preferensi 0,83, peringkat 3, Kesya Aulia 0,79 mendapatkan peringkat 4, dan Felisa Febrianti yang terakhir dengan nilai preferensi 0,69 mendapatkan peringkat 5. Oke. Sampai di sini terakhir datanya. Lalu ke halaman admin. Oke, di sini formulir ini di form ini di halaman ini berisi tentang ada data admin, yaitu isinya ada ID admin, nama pengguna, kata sandi, dan sebagai. Sebagai ini ada admin 1, admin 2, dan admin 3. Ini kita coba ya edit. Kita hapus saja. Kita hapus. Data berhasil dihapus. Kita masukin ID adminnya 1. Namanya Siti. Nama pengguna Sit345. Kata sandinya oke. Sebagai admin 1. Lalu kita simpan. Oke. Ini jika kita ubah bisa juga. Oke, kita ubah. Data berhasil diedit ya. Oke, tadi datanya berhasil sih di input ini. Oke. Kita cuma pakai 3 admin ya. Admin 1, 2, dan 3. Di sini terdapat 3 admin, yaitu namanya Siti, nama penggunanya Aldi 08 sebagai admin 1, ID 2, ID admin 2, namanya Malika, nama pengguna IKA 0980, admin 2.
ID admin yang ketiga, namanya Raditya, nama pengguna RA4D1T005 sebagai admin 3. Sekarang kita ke cetak laporan. Kita akan melihat cetak laporan data siswa. Kita tunggu. Ya, ini merupakan hasil cetak laporan data siswanya ya. Ini sesuai ada NISN-nya tadi, namanya Panindrianti Eri Ferdiansyah Putra Kesha Aulia, Velesa Febrianti Nurhaliza Mewani Dolai. Kita keluar, ada jenis kelamin dan kelasnya juga. Terus kita ke cetak laporan. Tunggu. Oke. Di sini laporan data penilaiannya, ada NISN, nama, rapor, kedisiplinan, sikap, dan etika. Ini merupakan nilai bobot masing-masing dari 5 anak tersebut. Close. Cetak laporan hasil peringkat. Terus ini ada NISN juga, namanya, nilai preferensi, peringkatnya 1, 2, 3, 4, 5 berurutan ya, ini nilainya. Keluar. Cetak laporan. Oke. Di sini ada laporan data bobot nilai. Kodenya ini tadi C1, C2, C3, C4. Nama keritanya nilai rapor, nilai kedisiplinan, nilai sikap, nilai etika, nilai bobotnya 0,35, 0,30, 0,20, dan 0,15. Oke. Yang terakhir, cetak data admin. Di sini ada ID admin 123, namanya Siti Malika Raditya, nama penggunanya juga, kata sandinya juga ada sebagai admin 1, 2, dan 3. Jika kita ingin mendownload filenya, bisa juga kita download yang ada di pilihan di bawah ini. Tapi saya akan mencoba menggunakan PDF. Nama filenya data admin. Oke, kita save sini aja. Save. Oke, berhasil. Dan keluar. Jika ingin tetap berada di halaman ini, kita masih bisa masuk ke halaman utama data siswa, bobot nilai, penilaian siswa, hasil SAW, admin, dan cetak laporan. Jika ingin keluar dari halaman ini, kita tinggal klik tombol keluarnya. Apakah Anda ingin keluar dari aplikasi? Pencet iya bila tidak ada kepentingan dan keperluan lagi di dalam aplikasi. Jika misalkan menekan tombol tidak, berarti silakan kembali lagi ke halaman-halaman yang kita ingin kembali sebelumnya. Dan saya akan memilih iya. Nah, setelah saya memencet iya, maka akan kembali ke halaman masuk seperti ini. Jadi kalau misalkan mau masuk lagi ke halaman utama, tinggal mengisi nama pengguna serta kata sandinya, lalu masuk login sebagai admin ke-1, admin kedua, atau admin ketiga. Dan sekian video simulasi aplikasi yang telah saya buat. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu dosen. Semoga aplikasi ini dapat membantu pihak sekolah dalam menentukan siswa berprestasi secara lebih objektif dan efisien. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.